dengan suara saya baca itu sebelum dia itu teman-teman saya itu saya tak sempat saya dulu bang sesuai request kita Bismillah mungkin masih kitab Sulam Tauhid. Ini kalau berpengantar apa ini kertas di PDF kan di HP cari kayak waktu tapi kalau pernah gini punya kitabnya kitab Boni Nungkun ya kitab Boni itu lebih repot mas karena satu titik koma bahasa Arab pun kitab Kote itu lebih mudah meskipun pada bahasa Arab. Kalau kitab Sulam Tauhid ini kitab besar, kitab fikih, dicampur kitab tasawuf. Bab-bab dasar tentang tasawufan, ilmu ikhlas, taubat, dan setelah ilmu fikih dasar ala Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita bahas. Kalau tawasul ini dan sanifan Sayyid Abdullah bin Musa bin Qadir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, salah satu keturunan Rasulullah saya kalian Wali mengatakan dasar dalam beliau bermanhaj Syafi'i. Kitab itu di Esena perlu memberi keterangan kembali Esena kitab bebas kayak apa? Pertama, menurut kitab fikih itu pasti diawali dengan taharah, bersuci. Bab awal bahas tentang pendidikan kewajiban bagi seorang mukallaf. Kita sudah taklif, maksudnya mukallaf kita dibebani kewajiban syariat. Seandainya tidak dilakukan, kita dihukum. Allah memaksa kita untuk menjadi baik. Fikir itu memaksa. Sehukum wajib, muntah ikhlaqo susah. Muntah ikhlaqo oleh kejar. Tidak, kewajiban. Sebaliknya seharap. Mon ikhlaqo oleh susah. Mon jauhi kazina oleh kejar. Inilah hikmah maqasid syariah Sulaiman. Wajib kita lakukan meskipun terpaksa dalam tanda kutip aku nilai tapi bertahap dari fikih mengganti menjadi kebutuhan, kewajiban menjadi kitab kita mengantarkan di sana. Mulai dari cara wudhu sederhana sekali sampai dibahas seperti ini. Yang mungkin kita sudah paham, tak perlu diulangi oleh isbahul wudu itu sunnah. Ini isbahul wudu. Contoh kaki, berkesikan pun ilal ka'bain, mata kaki. Iya. Jadi sampai ke sini cukup. Tapi ketika kita nyiram sampai di sini lebih baik. Nah, boleh nyiram sampai ke otak dalam pecah. Itu lebih baik, bukan dalam rangka syak, ragu-ragu, tapi sebagai melebihkan bagian itu. Marafik, siku. Dan ini kesan. Tapi seandainya dilebihkan sampai sini, itu lebih baik. Nah, tiga. Mengusap sebagian rambut sebunik saja, sedikit saja itu sudah sah menurut Syafi'i ya. Tapi kalau dibasahkan semua, cara membasahkan ini air wudhu sedikit, percaya Nabi tanah, ketika tidak mau nak ramas, pas beli dari bawah ke atas, itu basah semua, itu lebih afdal. Masih tak mau lebih kemanjuan. Nama boleh lebih bagus, lebih sempurna. Tak dengar ni. Lebih sempurna. Yang bab wudhu kita bahas yang ini saja. Jadi saya membatalkan wudhu, kewajiban mensucikan dulu
lebih awal mensucikan dari najis, yang penting dari hadas. Oke, kita ini najis, tadi wudhu ada mana melang najis kan? Melang najis, meskipun tidak di bagian tempat wudhu. Contoh, kening kemenceng dikatakan, itu kan bukan bagian dari yang kita wajib wudhu, hanya sunnah. Biar sedikit kan? Semarin nasirat, semarin kopi. Oke, itu isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi hal-hal sunnah ya, ikhlas. Terus sholat fardu, syarat sah sholat, yang lain. Selain itu bab junub, bahas dalam kitab ini. Junub itu dari kata-kata dasar janub ini kan dari utara, sesuatu yang jauh. Itu orang junub ini jauh, penyimpang. Ketika tidur dalam kondisi junub, ruh kita itu kelangi orang itu, di bawah aras, dan orang yang suci tidak menanggung hadas kecil maupun hadas besar ketika tidur diizinkan untuk sujud di bawah aras ruh kita. Nah, si junub itu ada menyimpang, penyingkir. Junub, jauh. Junub itu artinya jauh. Malaikat nyimpang dari kita. Saya nyanter jin. Jadi usaha junub jadi tampil. Yang sunnah segera setelah junub asyirah, atau kalau mau istirahat tidur kita ambil wudhu. Kita saya coba. Dan bagi kita apa? Tapi ini kan sekilas belum bahas inti-intinya, baru cici general tahu. Ya deh. Ketika kami karena kecapean misalnya, terus keluar nggak bisa mani, itu kenapa? Mani itu keluar dalam kondisi puncak syahwat, saya namanya ejakulasi. Mau keluar dalam kondisi biasa, kita di mandi, nyaman mandi. Meskipun materinya sama, biasa. Kita nyaman mandi. Mandi kok najis. Oke. Biasa namun normal mandi itu ingat lem. Bening. Mon mani lebih putih. Ingat campuran air ingin tepung. Beracer bermanis. Tak percaya coba aja gelato. Hati-hatian bedanya. Yang membedakan antara mani dan mani paham. Jadi mani itu keluar ketika sedang puncak syahwat. Saya hanya menjakulasi. Mon biasa tepak nggeaki pas keluar kita nyaman mati. Bisa jelas nih. Maka ketika keluar kemi ini selagi pas campur ketika campur keluar benih air kemi, lah itu pastikan adalah madi, benih madi. Madi hukum najis, tak wajib mandi, tak junub, cuma betul hadas ini, jelas nih. Mon mani tak najis. Jadi cek saking anak mandi ini kening lampu ke sarong ini sarong yang kui makun tak apa, cuma sunnahnya tetap sejak karena kan ingat lem. Lanjut bila perlu nerangake isi babnya oleh ini kan carana Allahumma sholli Allah yarham ilmu laduni Gus Dur. Jadi ngaji kitab terus bismillah tawasul kada ke musannif. Setelah itu kita ngaji kitab ikut daftar isi. Bila macam akhir daftar isi guru kita tawasul ke musannif setelahnya insyaallah. Terus bab lanjutan semarina sholat, asah, zakat, haji umroh, tajhizul janazah, muamalat jual beli, nafkah, baru nyeting bab masalah tasawuf sunni, bertorikoh, bagaimana iman dan ikhlas ini kan. Nah, fatika saya tak boleh larangan saya tak boleh
kelakon bab perut, mata, lesan, kopeng, tangan, kemaluan, kaki, tangan, badan secara umum itu ada. Bahas pun. Terus bab taubat, bahas pun bab murtad seandainya riddah. Ada bagaimana kita harus menyikapi orang kafir. Orang kafir ini banyak macam. Mereka kafir harbi, yang nyerang kita harus lawan balik. Ada kafir zimmi, kafir yang berlindung hidup berdampingan, haram mau perangin disuruh. Terus ada kafir murtad. Ini kafir murtad juga. Seandainya kita tidak di negara hukum NKRI oleh badan kafir murtad. Jadi awalnya Islam pas menyatakan diri keluar dari Islam. Biasanya jauh lebih jahat dibanding kafir saya biasa, saya normal-normal saja. Saya tak pernah masuk Islam. Oke. Kita awali dengan tawasul kepada Rasulullah. Lama berarti Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. طالب محمد بن ناصر العالم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Sulamut Taufiq ini maknanya. Sulam ini kan ada tangga. Jadi cek lero gitu. Assalamualaikum, jadi keselamatan pun. Tapi pun assalamualaikum yang kadang link balik. Ada kebaikan. Sulam ini kan ada tangga, undang-undang. Oke. Sulam Taufik, tangga, undang-undang, pertolongan. Taufik itu pertolongan, persesuaian antara keinginan Allah dan yang keinginan makhluk. Ia tesa hidayah. Hidayah itu karena hidayah yang paling ringan itu petunjuk jalan gitu. Ke kanan Sukowono, ke kiri Kalisat gitu. Itu petunjuk yang kalau kita ikuti nyampe ke tujuan. Hidayah Al-Quran ia tasdiqkan. Kita asalkan mau saja ibarat kendaraan. Penting gelem baik masuk ke kendaraan itu dapat ke tujuan. Hidayah Al-Quran. Tapi taufik itu persesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Maka menyamai sulamul taufik, ini sulamul hidayah. Dua-duanya kita minta, gitu. Dua-duanya kita minta hidayah, minta juga tahu. Ini nyaman orang. Bila saya nyaman taufik ini kancah juga. Taufik. Faslun, kita model bawa nenek kan? Faslun pasal. Yajibu ana kulli kafatul muslimin ad-dukhul fi dinil Islam wa tubuh fihi ala dawam. Wajib bagi orang Islam sepenuh taklif masuk dalam agama Islam secara sampur. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmika ala dawam, istiqomah, tak bambu, nyempurna di Islam, di iman. Islam ketika kelakuan fisik, iman kelakuan hati. Dua-duanya seiring sejalan. Iman paling tinggi iman. Terus iman Islam. Saya kira pun langsung pengembur dulu deh. Ngaji kitab gaya modern. Dukun Islam kan penuh ini. Rukun iman kan penuh ini. Urut-urutnya ini. Urut-urutnya. Jangan terbalik-balik mengurutkan. Kita langsung ke pasal berikutnya.
Wudu ini kan syarat sholat. Terambil dari kata-kata daun, bersinar. Kalau bersinar dari dirinya itu keluar cahaya. Oke, daun, wasyamsu dia. Matahari itu bersinar, mengeluarkan dari dirinya sendiri. Bercahaya. Kalau qamaru nurun, nur jika mantul, jadi enggak cermin. Seperti bulan, rembulan itu dia memancarkan sinar dari mata, dipantulkan ke badannya, ke fisiknya dia, dipantulkan ke bumi, yang mana kita lihat tidak silau. Maka dua-duanya kita butuhkan. Kalau hanya daun, panas arek. Oke. Kalau hanya nurun tak dapat kesumper. Jadi kita butuh daun, dia juga butuh nur. Dua-duanya kita butuh. Bisa memahami? Butuh itu akan memancarkan sinar, dan itu satu-satunya karunia yang terbesar bagi umat Muhammad SAW nanti di kiamat. Maka sebuah wudu, mudah wamatul wudu, melanggengkan wudu itu adalah kesunahan yang tidak tanding ibadah. Menjadi syarat wajibnya sholat. Kata mereka sederhana bahasanya beliau, dibuat serendah mungkin, setipis mungkin kitabnya tepes gitu. Faslun min syuruttis sholat, di antara kewajiban syarat-syarat sahnya sholat al-wudu, yaitu wudu. Wa furuduhu sittah, fardu wudu yang ke-6, al-awwal niat. Terus niat taharah bis sholat bil qalbi aw ghayriha minan niyati santabih inda ghuslil wajhi. Niat ketika bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika talafut, ketika lafadznya. Niat itu ada dalam hati. Ya kan bila pernah meringi jasa kemudian. Oke, yang lagi. Azan batin ketika dibaca ketika sedang berazan kita dalam, beda dengan azan yang lisan. Oh ini saya tahu ini tanya kepada Allah. Asani yang kedua ghuslul wajhi. Ghuslun menurut mazhab Syafi'iyah dibedakan dengan mas'un. Mun ghuslun ain adili. Mun mas'un seperti merasakan dinginnya air. Mun ain jelek. Jadi yang pertama ghuslul wajhi, mengalirkan air ke wajah. Lalu tiap mereka wudhu dengan cara sedikit gini, pas ini diusapnya. Itu boleh ketika mengusap rambut karena masuk rasi. Ghuslul wajhi jami' min mana bisya'ri ra'si. Wajah itu batas-batasnya sampai dengan tempat tumbuhnya rambut. Yang normal, normal. Lah, normal atau guna, bukan ada orang yang budak. Ketika menurut kalian yang termasuk wajah apa halaman di atas. Cuma nambah aman ketika tidak tumbuh sama sekali. Jadi pun persen bola barokan itu bisa tumbuh boleh. Jadi batas-batasnya itu termasuk namanya jenggot itu termasuk bagian dari wajah. Jadi harus basah sampai sini, sampai ke telinga. Pokok batas-batasnya kan ini kan tempat tumbuhnya rambut sampai ke telinga. Terus asalit yang ketiga ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqain, bersama dua sikunya. Tapi kalau dilebihkan lebih baik. Dulu malah sedikit, ini jarang. Orang jarang ngasih ram.
Bisa dihitung. Kami Pak. Celup sumber jambe. Banyak sekali. Cuma sedikit bicara melihat yang kata kocak jebol. Rata-rata kan kita yang paling beraroma tak rokok kan kelecap Pak. Maka ketika ghuslul yadain ma'al mirfaqain bahasa kitab selamat. Pendapat kerja Pak. Sekaligus ya. Mungkin bisa melebihkan sekali lagi ini bukan sesuatu yang karena mang-mang benih, tapi melebihkan bagian itu afdal. Jadi mohon boleh gitu. Tapi ingat kesunahannya. Disunahkan itu mulai dari unsur nabaulun. Dari jari dulu. Jari-jari. Jadi yang dibasahi dulu ini terus sampai ke mirfaqain sampai terus hati ke ya. Eksekusi pun gitu. Beri naik. Saya ingat saya pas mengganggu keran saya di sini kan. Terus bukan PCN dia. Oke. Dengan seperti itu saya Abdullah sekalian di saya gitu. Tak rekat. Karena saya sering rekat kan ini kan. Lanjut ya. Itu yang nomor 3. Terus ar-rabi masbur ra'si. Nah, ini kan tidak ada. Yang keempat masbur. Kalau masbur itu mengusap. Kalau ghuslun membasuh, nyiram. Masbur mengusap. Mengusap itu yang penting mendapatkan rasa dinginnya air. Menangi jenuh. Coba seandainya kita ghuslun kan itu lebih baik. Caranya menggaya standar Amit perlu praktek kaki, aing deh, terus ini kan, terus dari bawah ke atas, itu yang sempurna. Lebih sempurna lagi, maksudnya ke seram. Oke, dengan catatan kita tidak boleh israf, tak boleh melebih-lebihkan air, meskipun airnya air sungai sekalipun. Apa dimaksud berlebih-lebihan? Lebih dari 3 kali. Mang-mang begini artinya. Jadi kau tuh yakin. Cukup 3 kali, tak boleh lebih. Lebih dari 3 kali ini dikecam oleh Rasulullah. Meskipun air samudra sekalipun, wudu ya tengah tasya. Jangan berlebih-lebihan. Terus karena Syafi'i gitu. Kita di Hanafi cara wudu. Cara Syafi'i enteng sekali masbur. Masbur si ba'di adudat sebagian kepala walau sya'aratin fi hatihi. Meskipun hanya selecer. Oh bu, saya percaya enggak sah. Biasanya bimbingan ibu-ibu pemain mereka eman ya apa sedikit asal. Tahu saya kan. Terus al-khamis yang kelima ghuslul rijlain. Nah, ini kan membedakan antara mazhab lain. Kaki ada yang ghuslun, ada yang masbur. Firman Allah di surat Al-Maidah ayat 9. Bada semacam wa arjulakum, bada semacam wa arjulikum. Ini kan maknanya beda. Oke. Sehingga larinya ada yang masbur, ada yang ghusl. Ada yang membasuh, ada yang mengusap. Dalam hal ini lebih sepakat kaki itu ghusl. Karena yang paling sering berpotensi gede ini kan sopo. Tapi ketika dalam hal-hal tertentu, hal-hal misalnya dalam perjalanan, ada yang namanya masbul khuf. Ini masbul khuf, mengusap sepatu. Jadi tak usah buka sepatu. Dulu biasa montar jalanan jauh, sepatu ini langsung sekarang ini pernah gue tahu sopo. Kalau hanya sholat sunnah atau aja wudu, mudawamah wudu, boleh tak buka sepatu. Meskipun sholat wajib sekalipun sebenarnya tidak buka sepatu tidak apa-apa 3 hari. Cuma karena Indonesia melimpah yang jarang, hampir tidak pernah gunakan gitu. Karena saya rasa tak buka sepatu dulu kan mengusap sepatunya, mengusap ya, bukan membasuh, bukan eseran. Cukup sebentar. Soalnya terkipas sepatu tidak buka. Jika mau dan ntar masjid tidak buka sepatu. Jadi kalau hanya menjaga wudhu, misalnya juga ya sudah, ambil wudhunya tetap dalam kondisi sepatu tadi itu.
Dengan catatan sepatu ini kan otopet mata kaki kan ada sepatu saya modelnya sepatu Jawa waktu SMA bukan. Itu yang kelima. Waslul rijlain ma'al ka'bain. Ma'a bersama al-ka'bain, dua mata kaki. Ini kan orang bicara. Au masbul khuffi atau membasuh khuf ini sepatu. Ketika wudhu buka sepatunya tak buka. Model sepatunya tentara. Sepatu tentara, sepatu polisi. Maka kalau tidak dibuka cukup sepatunya yang diusap. Ini dibasuh, ini zera. Lega rusak sepatu. Cukup sini kan. Jadi tanam pengingai diusap. Ingat mau nyempil gelap. Tidak kemudian suruh tuh. Kalau masuk dulu itu ketika sempurna, ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Entar jalanan, bukan dalam kondisi mungkin. Sadis yang keenam, tertib. Tertib ketika urut kita nyambung. Meskipun urut pun tak nyambung, tak boleh. Urutan nyambung kita mau nyambung, Syafi'iyah ketat. Tak boleh misalnya wudhu muah ki mari sini kan ntar jalanan sampai kering muah. Air yang membasuh wajah itu kering baru nyiram apa tanah. Berkering boleh atau kenapa? Iandum, ielap pas itu tidak boleh menurut madhab mutasyadid. Syafi'iyah juga indahnya Syafi'iyah itu ada yang mutasyaddid kan nyekelin nunggu ngasih yang itu model Indonesiaan ngasih yang itu Yaman ada yang mutafaqqih dua madhab santren Imam Syafi'i kan pecah dua ada yang nyekelin nunggu ngasih yang itu sebagian jadi was-was malah ada yang mutafaqqih ringan sederhana yang akhirnya dia ngeteng-ngeteng pada tak fokus sewas-was tak fokus ingin dengan kita jadi sekalian bisa kun sintong-sintongan ibu irit asa tapi lebih afdal kalau 3 kali masih buat paham dengan insyaallah. Faslun pasal yang membatalkan wudu wa yumkinul wudu ma kharaja minas sabilain. Siapa laki wudhu apa-apa yang keluar dari dua jalur pengeluaran double dari depan maupun dari belakang minal kubul wa minat dubur apapun keluar meskipun leker udah anak udah pernah keluar obor kelingingan gini mental obor tongku yang piring sepuluh udah keluar obor meskipun yang keluar dari dubur kita misalkan uang atau leker itu tetap membatalkan wudu meskipun bukan kotoran meskipun misalnya ingat ajam keluar telur betal wudu telur goreng hubung jadi ghairil mani kecuali selain mani benih betal wudu menanggung hadas besar beda kasus masuk kubulil adami memegang kemaluan laki-laki zakarnya. Menurut riwayat kalau telurnya itu enten tapi gimana mari wuduku bibat milkaf dengan telapak. Jadi kalau belakangnya sedikit kan betul karena ngaji kitab Sulamun Taufik lulus gitu. Jadi apa? Tauron dari Someo ke pergem tapi budik. Macet di sini. Jadi yang membatalkan itu dengan telapak tangan. Bibat nil kaf
bila haid tanpa penghalang. Jadi kalau ada penghalangnya, misalkan kain sarung atau apa namanya anduk dikatkan tak membatalkan. Oleh sebab syarat ajnabiyah memegang lawan jenis, bersentuhan kulit lawan jenis ajnabi, yang bukan mahram. Ajnabi ini kan lawan dari mahram. Ma'akibarin saya dibasah mungkin ini tak nama tak betul zawalul aqli jawaban la pokoknya yang membatalkan wudu itu. Ada pertanyaan? Jelas? Satu pasal lagi. Faslun yajibul istija, wajib istija min kulli radbin kharijin minas sabilain, terhadap apapun yang keluar dari kedua jalan, kubul maupun dubur, jalan depan maupun jalan belakang, ya. Itu wajib istija, ya. Bil ma'i, dengan air, ya. Ila an yutahhiral mahallu al-masih bi thalathi masahat. Diusap sunnahnya 3 usapan atau lebih, atau aksar. Nah, khusus istinja lain wudu, ya. Mau istinja itu minimal 3 kali, lebih tidak apa-apa. Oke. Saya makruh mereka waktu wudu. Kan istinja kadang membutuhkan lebih dari 3 kali dalam kasus misalkan diare, kan nyebar kemana-mana kotoran. Jadi istinjanya lama, lebih dari 3 kali basuhan. Atau kalau mau dihitung 3 kali silakan, mungkin kan lebih canggih, nganggo shower atau nganggo selang. Diulang 3 kali kan, tapi selang yang pertama, kedua, ketiga dibuat berjeda. Itu bisa 3 kali, tetap usulan Rasul dipakai tanpa harus mamam. Tapi air yang dikeluarkan cukup untuk membuat bersihnya istinja, sempurnanya istinja. Sempurnanya istinja kalau cara Ahlul Madinah, dan itu dipuji di Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu orang yang senang suci, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Ketika istinja, orang Madinah itu melakukannya dengan dua media kering dulu. Cuman lambat sebelum tisu yang ada batu, itu menggunakan batu dulu 3, baru kemudian menggunakan air. Memakai nganggo tisu, baru nganggo air. Tapi menggunakan air ketika air itu berlimpah dengan jember sumber jambi, itu cukup. Bersucinya sekali lagi jangan eman-eman dengan air, tapi sekali lagi tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Secukupnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.